Guardiola sampai kehabisan kata untuk puji Erling Haaland. Erling Haaland gak ada lawan. Striker muda Norwegia itu jadi sensasi baru di Premier League 2022/23 ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Haaland dalam urusan cetak gol. Teranyar, Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022, Haaland memborong 2 gol UNTK membantu Man City mengalahkan Brighton dengan skor 3-1. Sumbangsi tersebut meningkatkan torehan gol Haaland di Premier League musim ini. Tercatat, Haaland sudah mencetak 17 gol hanya dari 11 pertandingan di Premier League. Dia juga sudah mencetak 5 gol dari 3 penampilan di Liga Champions. Total, Haaland telah membukukan 22 gol dari 15 penampilan untuk Manchester City di semua kompetisi. Catatan tersebut sangat istimewa untuk ukuran pemain baru yang bahkan baru berusia 22 tahun. Jadi, wajar jika Josep Guardiola sampai kehabisan kata pujian. Kehabisan kata, baru 11 pertandingan di Liga Inggris dan Haaland sudah mencetak 17 gol. Sebagai perbandingan, Harry Kane mencetak total 17 gol di Liga sepanjang musim 2021/22 lalu. Oleh sebab itu, Guardiola mengakui bahwa apa yang dilakukan Haaland sekarang bukanlah hal biasa. Bahkan pujian untuk Haaland rasanya tidak akan habis. Saya berasal dari Katalan, jadi kosakata bahasa Inggris saya tidak cukup banyak. Yang jelas, angka kontribusinya luar biasa dan jelas kita tidak perlu meragukan kualitasnya, ujar Guardiola. Dia sangat ambisius dan dia membantu kami memenangi pertandingan. Alot lawan Brighton, skor 3-1 atas Brighton tidak menggambarkan jalannya pertandingan yang sebenarnya. Guardiola mengakui bahwa laga ini berjalan sulit bagi Man City, untungnya mereka masih lebih tangguh untuk memetik kemenangan. Ini adalah pertandingan paling sulit yang bisa kami hadapi. Kami tidak terbiasa dengan tipe pertandingan seperti ini, sebab pemain kami sulit membebaskan diri, sambung Guardiola. Kami sangat puas dengan 3 poin kali ini sebab pertandingan benar-benar tricky. Saya tahu betapa sulitnya laga ini, tapi pada akhirnya kami berhasil menang, tutupnya. Manchester City gak perlu ubah permainan demi Haaland, emang udah bagus aja. Erling Haaland benar-benar membuat kejutan di awal musim 2022/23. Sebagai rekrutan anyar Manchester City yang baru mencicipi Premier League, Haaland jelas tidak kesulitan untuk menunjukkan kebolehannya. Betapa tidak, sejauh ini Man City baru menempuh 11 pertandingan di Liga Inggris dan Haaland sudah membungkus 17 gol. Dia unggul jauh dari rival lain dalam daftar top skor sementara. Ketajaman Haaland jelas jadi salah satu senjata utama Man City musim ini. Teranyar, Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 kemarin, dia membungkus 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Brighton. Haaland juga sudah 3 kali mencetak hat-trick dan beberapa kali membungkus brace. Lantas, apa rahasianya bisa sebagus ini? Man City yang berubah. Sempat muncul dugaan bahwa Manchester City harus mengubah gaya main mereka untuk menyesuaikan dengan potensi Haaland. Demikian pula sebaliknya, bahwa Haaland butuh waktu beradaptasi. Biar begitu, Kevin De Bruyne menegaskan bahwa Man City hanya bermain seperti biasa, tidak ada perubahan khusus. Mereka sudah pernah meladeni striker utama seperti yang dilakukan Haaland sekarang. Menurut saya, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya pemainnya yang berbeda. Kami pernah bermain dengan false nine, tapi kami juga pernah bermain dengan Gabriel Jesus atau Raheem Sterling sebagai striker, ujar De Bruyne. Mungkin mereka tidak sama dengan Erling. Namun, jika Anda melihat permainan Gabriel Jesus di Arsenal, dia jadi striker murni nomor 9 di sana. Segalanya berjalan baik, De Bruyne juga jadi salah satu pemain yang paling diuntungkan dengan kedatangan Haaland. Torehan asis De Bruyne meningkat karena Haaland bisa dengan mudah menemukan posisi matang di area pertahanan lawan. Memang segalanya tergantung situasi pertandingan, sekarang kami bermain dengan striker murni. Dia, Haaland, membuat pergerakan yang berbeda, jadi benar bahwa Anda harus sedikit beradaptasi, sambung De Bruyne. Namun, saya kira segalanya berjalan dengan baik, tutupnya. Bahagianya Manuel Akanji usai Man City kembali ke jalur kemenangan. Bek Manchester City, Manuel Akanji, memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat menjamu Brighton dan Hove Albion tadi malam.
Akanji mengaku sangat bahagia karena City bisa langsung kembali ke jalur kemenangan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pada akhir musim lalu, Manchester City meraih hasil buruk pada saat tandang ke markas Liverpool di Anfield Stadium. Pada pertandingan tersebut, The Citizens kalah dengan skor 1-0. Tak butuh waktu lama bagi Man City untuk bisa bangkit. Pasalnya pada laga tandang kontra Brighton dan Hove Albion di Etihad Stadium, Sabtu, 22/10 malam WIB, The Citizens berhasil mengalahkan tamunya dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan City pada laga itu dicetak melalui brace Erling Haaland dan 1 gol dari Kevin De Bruyne. Sesaat setelah laga usai, Manuel Akanji mengakui bahwa tak mudah bagi timnya untuk bisa meraih kemenangan atas The Eagles. Namun dirinya mengaku bahagia karena Man City bisa kembali ke jalur kemenangan. Ini bukan pertandingan yang mudah, ujar Akanji seperti dilansir dari laman resmi Man City. Tetapi yang paling penting adalah kami mendapat 3 poin. Kami melihat videonya, kami tahu bagaimana Brighton bermain dan mereka tidak takut dengan tim besar. Pada akhirnya itu adalah gol brilian dari Kevin De Bruyne untuk memastikan kemenangan dan saya sangat senang untuk itu. Kami tahu kami harus menunjukkan reaksi setelah pertandingan pekan lalu di sini di rumah di depan para penggemar kami. Saya pikir kami menunjukkan penampilan yang brilian, pungkasnya. Jadwal Liga Champions Borussia Dortmund vs Manchester City, penentuan juara grup. Matchday 5 babak penyisihan grup Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 akan menyajikan laga Borussia Dortmund vs Manchester City. Pertandingan antara Borussia Dortmund vs Manchester City dijadwalkan akan digelar pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Duel antara Borussia Dortmund vs Manchester City akan menjadi laga penentuan bagi tim asuhan Pep Guardiola untuk menjadi juara grup. Saat ini Manchester City berada di peringkat pertama grup G Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. The Citizens sudah mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan yang sudah berlangsung. Hasil tersebut didapatkan dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tambahan 3 poin akan memastikan Manchester City menjadi juara grup meski menyisakan 1 laga lagi setelah menghadapi Borussia Dortmund. Pasalnya Borussia Dortmund saat ini berada di peringkat kedua klasemen grup G Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Borussia Dortmund berhasil mengoleksi 7 poin dari 4 laga yang sudah dijalani. Kehilangan 3 poin akan membuat Borussia Dortmund tertahan di peringkat kedua. Sementara tambahan 3 poin akan membuat raihan poin Borussia Dortmund sama dengan Manchester City. Dengan jumlah poin yang sama dan menyisakan 1 pertandingan, laga terakhir akan menjadi peluang bagi Borussia Dortmund untuk menjadi juara grup. Meski perebutan juara grup kedua tim tersebut terlihat ketat, namun Manchester City bisa bernafas sedikit lebih lega. Pasalnya The Citizens dapat dipastikan untuk lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Sementara Borussia Dortmund masih berpeluang gagal melanjutkan kiprahnya di Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Hal tersebut bisa terjadi apabila Borussia Dortmund mengalami kekalahan melawan Manchester City. Ditambah Copenhagen mampu mengalahkan Sevilla dan Borussia Dortmund pada laga sisa. Pasalnya Copenhagen saat ini tengah mengoleksi 2 poin. Meski berada di posisi juru kunci, 2 kemenangan di laga sisa bisa membuat Copenhagen lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Tambahan 6 poin dari 2 kemenangan akan menggeser posisi Borussia Dortmund dari peringkat kedua. Sementara Borussia Dortmund akan tergeser ke peringkat 3 dan melanjutkan kiprah mereka di Liga Eropa tahun 2022 sampai tahun 2023.